dulu saja itu kan sebenarnya waktu masih SMA itu teman-teman itu tidak ada yang menyentuh minuman keras. Begitu masuk di kampus karena Mhm. akhirnya Iya, padahal kan iya, orang iya, orang cerdas sih ini orang ini kok bisa sampai seperti iya, itu gitu kan? Ah, iya, iya, iya. jadi saya lulus 88, saya karena terkendala biaya jadi harus menganggur dulu 1 tahun cari-cari uang kan. Oh, 88 lulus di mana? Apanya? Lulus di mana? Maksudnya diterima? Di mana diterima? Di UNAS juga? Eh, 88 tidak daftar, kita menganggur dulu 1 tahun. Oh, menganggur dulu. Saya kira diterima. Oke, lulusnya Oh 88, tapi tidak bos, itu menganggur. kan begitu kita selalu mendaftar kan langsung langsung diterima Iya, karena kan iya, kita iya. kan pintar. Iya. SMA. Guru saya itu sastra Inggris, Aha. guru guru bahasa Inggris yang paling yakin bahwa saya pintar, makanya dia sangat membela saya dalam Di kesalahan apapun kampus, yang aha. soalnya siswa yang gondrong itu ikut ujian nasional itu saya. Gondrong ikut ujian SMA, ujian nasional. Ya, ujian SMA nasional ya. Saya banyak hal yang ya banyak juga orang bilang ngapain harus mengulik ya kehidupannya Om Suta. Tapi saya pikir dengan orang mengenang Unhas tahun 90-an, kemudian bagaimana dirimu di PKM ya, PKM Eh, itu. ya. Waktu itu memang fokusnya apa? Apa? Seni rupa atau apa ya? Waktu itu ya. Eh, Sebenarnya itu Mas, karena kan biasanya kan saya lihat itu penulis itu kan banyak uangnya itu kan, banyak penghasilannya kan. Mhm. Jadi di Banyak penulis. di periode saya menganggur itu, saya sudah ikut pelatihan jurnalistik lewat remaja masjid. Jadi remaja Oke. masjid itu hari itu sudah kreatif bikin apa ini, bikin sini kan. Jadi saya sudah ikut situ. Kemudian saya mencoba menulis dengan menggunakan menulis cerpen Terus di SMA itu ya? dan itu langsung dibuat. Itu sudah tamat SMA, kan menganggur 1 tahun kan. Oh iya iya iya. Oke oke. Ikut pelatihan Nah, jurnalistik, bikin cerpen. Nah, terus bikin cerita pendek, itu langsung dimuat di Pedoman Rakyat. wow. Oh, waktu itu Nah, tinggal di Pindrang. sudah di Makassar. Oh, sudah di Makassar menganggur. Oke Iya, oke, menganggur cerpennya. ya. Oke. Bisa masuk ke pedoman rakyat itu karena ada jejaring, ada teman atau Oh, apa? tidak ada. Dari mana mau KKN dua sama Orde Baru? Tidak ada itu. Kuliah ternyata masa Tidak kolusi tidak ada. ada ya. Oke, Tidak. purely murni karena memang kemampuan itu ya. Oke oke oke. Ya, itu. Tapi ini kan ada Itu. namanya belajar nih ceritanya waktu itu. Om Suta belajarnya pakai apa? Belajar sendiri kah? Pakai Ya, dulu beda internet tuh? belajar sendiri, terus diulik di pelatihan jurnalistik itu kan, cara-cara Iya. membuat sebuah tulisan ya kan. Iya. Melihatnya kalau organisasi di kampus itu demo, kemudian konflik, kemudian Ya, mempertajam konflik, eskalasi meluas, tapi tidak produktif gitu loh untuk ya, mengangkat ya, lifting ya, Unhas. Menurut Anda, ya, apa BEM ini ya. memang bagaimana ya mestinya ya? Memang Eh, brandingnya mengkhawatirkan atau tetap perlu ada optimisme melihat BEM itu? yang kalau yang dibicarakan selama ini kan, yang diharapkan BEM itu kan yang turun demo ya kan, Iya, ada iya, yang ada iya, hal yang pokoknya protes sana protes sini ya kan. Sementara iya, kan iya. untuk hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dibilang itu sudah sudah apa namanya, sudah harus terkikis gitu. Mhm, Tidak mhm, tidak mhm. semata-mata tidak semata-mata uh, kritis berhadapan dengan aparat atau apa gitu kan. Iya, iya, Kalau iya. kita belajar kalau 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 belajar dari yang dulu-dulu itu kan akhirnya seperti apa gitu kan. Ada beberapa teman yang jadinya cacat gitu kan. Aha, Dengan aha. kondisi itu orang akhirnya cacat ya kan. Oke. Akhirnya apa? Tidak tidak memberikan tidak memberikan nilai pada orang itu sendiri gitu. Memilih metode itu demo, masa demo aja gitu, mungkin ingin bilang begitu ya, Ya, jangan iya dikaitkan itu. dengan
dari dulu juga saya sudah berapa kali kalau misalnya ada teman-teman demo, saya bilang eh, you bisa berhadapan dengan aparat, you bisa berhadapan, tapi kamu harus sudah siapkan satu konsep konsep Ya. yang bisa yang kamu tawarkan, yang bisa masuk Mm, dalam mm, mm. dalam hal yang anda protes gitu kan. Iya, Tidak hanya iya, sekedar iya. berteriak-teriak seperti ya mungkin dalam tanda kutip seperti binatang gitu kan. Iya, iya. Ada konsep pemikiran yang harus ditawarkan. Orang akan bilang, oh bagus ini. Bisa mari Iya, mari kita iya, diskusi ya kan. iya, Orang akan iya. duduk ya kan. Yang ada sekarang kan ketika ditanya mau apa kalian ya kan Mm, bingung. Kalau mm, kalau kalau zaman dulu kan ada diskusi-diskusi, ada kelompok diskusi. Jadi orang sebelum sebelum turun ke lapangan tidak pakai G, itu mereka sudah mm. sudah Iya, sudah sudah berani berdebat dengan siapapun gitu kan. Karena iya, konsep iya. yang ditawarkan sudah tersedia. Kalau Mm. sekarang kalau sekarang kan ya mungkin diskusi-diskusi kecil itu bisa lewat WAG atau apa. Bagaimana mengasah, Sebenarnya bagaimana ya mengasah sebenarnya gerakan, bagaimana mengasah intelektualitas, bagaimana ya menggunakan perkakas atau metode yang pas di organisasi, kan mesti ya itu yang harus dijawab ya. iya, itu sebenarnya kalau kalau organisasi intra sekolah itu intra universitas sebenarnya sudah ada kan. Itu dulu Sudah dulu ada, tapi dulu kenapa ditolak? Kenapa dianggap tidak relevan, tidak sesuai dengan harapan mereka, orang-orang itu? ya kan kan mereka mereka yang pengennya yang frontal barangkali yang sporadis gitu jadi Iya, tanduk di depan orang di depan pejabat gitu kan. Nah, itu kan iya, konsepnya bagus ya kan. iya, Kalau iya. kalau kalau di kita kira-kira ada nggak yang berpikiran seperti itu? Bagaimana Tidak sih caranya? kalau untuk Hmm? menjadi wahana, menyampaikan aspirasi, Ya betul menyampaikan ya. kritik, Ya. menawarkan solusi-solusi. Saya Betul. ini langsung menyebut bahwa kalau bicara organisasi, bicara pergerakan, bicara demonstrasi, itu diisi oleh aktivis-aktivis yang suka tawuran. Itu kesannya kan, selalu Iya iya mau betul. yang fight fight on the road, Ya. kemudian bakar ban, kemudian menahan menahan laju kendaraan. Kan menurut kita Iya. itu tidak sesuai harapan ya untuk Hmm? menjadi wahana, menyampaikan aspirasi, Ya betul menyampaikan ya. kritik, Ya. menawarkan solusi-solusi. Saya Betul. ini langsung menyebut bahwa kalau bicara organisasi, bicara pergerakan, bicara demonstrasi, itu diisi oleh aktivis-aktivis yang suka tawuran. Itu kesannya kan, selalu Iya iya mau betul. yang fight fight on the road, Ya. kemudian bakar ban, kemudian menahan menahan laju kendaraan. Kan menurut kita Iya. itu tidak sesuai harapan ya untuk kita ya Iya. melihat konteks saat Iya. ini. Nah, itu eh, eh, bagaimana sebenarnya memastikan bahwa BEM itu, misalnya BEM ini contoh saja, untuk tidak seperti itu karena orangnya ini punya semacam aware bahwa kalau mereka menghambat ini jalan itu bisa mengganggu kehidupan rakyat kecil misalnya. Mungkin mungkin perlu perlu wadah tempat juga untuk orang karena kan pasti tidak bisa dihindari orang seperti itu kan. Jadi perlu perlu ada wadah tempat di mana dia bisa sebenarnya kan aturan yang ada kan yang sempat dibuat itu kan sebelum demonstrasi kan misalnya misalnya ini mau demo kan itu sudah di apa namanya itu sudah di ada undang-undangnya harus melapor dulu apa segala macam gini ini. Tapi kan eh, kadang di pihak mahasiswa sendiri misalnya itu melanggar itu gitu kan. Jadi tentu saja di pihak pengamanan ya tentu juga akan lebih represif lagi karena kan dia ikuti juga aturan yang dia dia yang dimiliki gitu. Jadi memang harus ya kalau memang misalnya mau tetap ada demo atau apa ya mesti harus disiapkan tempat Disiapkan dan tempat. pihak dan pihak pengamanan ya tentu tidak tidak agresif gitu kan. Yang jadi Hmm. sekarang kita lihat yang sekarang kita lihat kan siapa coba yang memicu itu? Kalau misalnya orang baku baku lempar-lempar, baku ribut di situ. Padahal kan sebenarnya Ya, ditambah lagi dengan medsos yang dipotong-potong itu tuh.
Ya, kemudian ya. disebar. Iya, 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 iya. Kalau kalau misalnya ini bicara tentang kapasitas mahasiswa atau Ya, bagaimana intelektualitas itu dibentuk di kampus, eh, kan istilahnya begini kalau eh, apa ya? Kalau dia pakai istilah input output, mestinya mahasiswa ini kan bisa berkontribusi positif kalau yang masuk itu positif positif. Jadi ya, organisasi mestinya kan diisi oleh input-input yang bisa memperkuat kapasitas mereka untuk bisa menjadi katakanlah kontributor ya dalam ya, pergerakan atau perubahan-perubahan sosial. ya, Banyak orang mengatakan di kampus mendidik mahasiswa, mengajak mahasiswa untuk militan, untuk punya pemihakan, untuk punya atensi mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang negara. Itu kayaknya tidak seperti dulu. Menurut pembaca Anta, apa memang intervensi itu tidak seperti dulu atau ada memang paradigma yang bergeser di situ? ya, ya, jelas, 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 jelas paradigma itu jelas bergeser. Cuma kan persoalannya kan uh, apa namanya, atmosfer itu sudah dibangun untuk tidak seperti dulu lagi. Itu sudah jelas itu. Oke, Bukan berarti, oke, ya, bukan bukan oke. bukan berarti bukan berarti bahwa uh, dimatikan. Kalau yang selama ini diceritakan, wah, dimatikan lah, apalah segala macam, kalau sebenarnya tidak. Itu Iya, kan masih ada. Cuma uh, atmosfer itu karena situasi saat ini itu yang dibutuhkan adalah model-model kerja kerja langsung gitu kan, bukan. Jadi kemungkinan besarnya sih, bagusnya menurut saya itu kan harus harus ada sistem sistem yang di dalam situ misalnya, yang dibuat sehingga ketika mahasiswa eh, berada pada jenjang himpunan, kemudian masuk ke fakultas, kemudian ke universitas, terbentuk BEM misalnya, itu konflik-konflik itu bisa bisa diredam. Dan ketika mereka selesai, ada waktu tersendiri, untuk bisa menyelesaikan misalnya penggantian pimpinannya misalnya, tanpa tanpa mengubah sistem yang ada. Yang jadi persoalan itu adalah konflik di antara mereka sendiri, itu yang perlu juga diperhatikan. konflik maksudnya konflik yang ada di organisasi itu. Ya, di antara fakultas ini, Oke, di antara mahasiswa ini pasti ada yang tidak setuju. Saya maunya begini, saya maunya begini. Padahal kan kalau dari sejak mereka masuk saja itu seharusnya sudah diberitahu, ya kan? hmm. Sudah ada semacam, kalau dulu kan ada istilah ospek atau apa, jenjang, jadi Iya, iya, pengenalan gitu kan. Kalau sekarang ini mungkin karena dilihat situasinya sudah apa namanya itu, sudah bisa dibilang sudah mendekati vakum ya. Karena kalau di hmm. himpunan itu sebenarnya masih jalan, universitas, senat itu masih jalan ya. Iya, iya. Ah, BEM juga masih ada ah, tahu ah. BEM masih ada. oh gitu ya, oh begitu ya, Iya, oke. iya, Itu eh, apa namanya itu yang sekarang yang dijajaki itu dengan datang ke SMA gitu kan untuk memberitahu. iya, Dulu juga, iya, iya, dulu iya, dulu iya. dulu juga waktu saya masih SMP, ada di SMA saya Ada itu, tahu tapi yang kayak ketika gitu ya, SMA iya, itu, iya, ya, di SMA saya iya. itu tidak ada. Ketika saya di SMA itu kayaknya nggak ada. Tapi waktu saya SMP, di SMA saya itu Iya. ada kan. Sekarang Iya, diulang lagi seperti itu masalahnya, kan. masalahnya, this is what we call competition. Kampus-kampus lain, negeri, swasta itu juga masih melakukan sosialisasi. Unhas tidak Iya. bisa menganggap masih sama kayak dulu. Jadi dia harus Ah, harus juga ikut ah, di arena itu itu, itu ya kan? itu yang mau saya tanggapi tadi yang di grup itu. Dia Iya, membandingkan antara Australia aha, Australia dengan yang di Makassar. Saya mau iya, tanya, apakah di situ Anda menawarkan satu apa namanya, atmosfer kehidupan, apa namanya, individu di sana, itu apakah sama iya. dengan individu yang ada di tempat kita ini? Di tempat Ya kan? kita ya, Itu ya, 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 ah ya, kayak apa namanya, ya, ya. cara berpikir mereka dengan cara berpikir kita sama tidak? Atau mau disamakan?
Nah, itu yang sekarang yang dilakukan Iya, adalah iya, ingin iya, menyamakan itu ya kan. iya. Jadi istilahnya bisa dibilang meredam Bambangan Datolo lah istilahnya kan. Kalau Iya, itu yang mau iya, diredam saat iya, ini. Jadi iya, intelektual itu yang di- di- diunjukkan bukan intelektual diunjukkan pertama, baru nanti soal perdebatan apa segala macam itu iya. dulu saja itu kan sebenarnya waktu masih SMA itu teman-teman itu tidak ada yang tidak ada yang menyentuh minuman keras. Begitu masuk di kampus karena lingkungannya seperti itu, Mhm. uh, lingkungannya seperti itu, akhirnya Iya, padahal kan iya, orang iya, orang cerdas ini orang ini kok bisa sampai seperti iya, itu gitu kan? iya, iya, iya. Satu hal sebagai yang mengalami tadi tahun 90-an ya, saya tinggal stay longer di Senat, di Senat. Oh, Kemudian pondokan itu ditinggalkan dan kita malah menghabiskan waktu bermalam-malam itu di Senat. Kemudian bahkan bikin kamar di atas di lantai 2 itu, ya. plafon itu jadi kamar. Kemudian Hmm, jarang mandi. ya, Kemudian masuk kampus dengan baju tidak disetrika. Which is ya, itu menggambarkan sebenarnya tidak kondusif dalam pengertian tidak ideal layaknya bagaimana suasana kampus ya dan juga untuk ya, diri. Nah ini kan ya, juga orang melihat you stay almost 9 tahun itu kan orang menganggap itu bukan contoh yang baik, benar nggak? ya. Oke, betul. Iya kan? Nah Bisa, ini ya, betul. kemudian kemudian Apa betul betul. kemudian kemudian kita harus meyakinkan orang-orang bahwa kita berhasil, kita ada di kampus UNAS yang terkenal, kita ini dengan realitas seperti itu orang pasti berpikir wah ini tidak sehat ini kondisi kampus yang orang aktif di organisasi kemudian tidak memberikan kesan baik sebagai layaknya mahasiswa. Itu jelas kita tidak bisa keluar dari si persoalan ekonomi. Itu tidak bisa. Itu Oke, pasti persoalan. Ya, alasan ekonomi ya. Oke, oke, ya, ya. setuju, Karena kan setuju. saya saja itu mau masuk masuk ke Ramsis ya, itu kan harus IPK-nya tiga semester ya kan? Oh, harus IPK-nya Iya, tiga. ada Ah, aturan-aturan ya kan? Kemudian kalau yang dengan teman yang inisial Y itu karena punya teman di dalam, dia tidak ikut oh, prosedur itu kan? saya saya baru tahu itu harus IPK tiga ya. Betapa tidak adilnya ya. Kalau nggak salah seperti itu pokoknya banyak syarat-syarat Oh, yang dipenuhi, oke, oke, dipenuhi, oke, ya kan? oke, Ah, oke. Nah itu 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 kemudian di PKM kemudian 9 tahun. Oh, ah, saya 9 terus tahun terus. itu, saya 9 Aha. tahun itu, saya cuti 3 semester, Oke, oke. oke? Jadi 9 tahun itu dikurang berarti tinggal berapa? 7,5 tahun ya? Ya. Ya harusnya 7,5 tahun. Kemudian saya bekerja selama 1 tahun di Hotel Sahid. Berarti berarti hidup saya berapa itu? 6,5 tahun di kampus istilahnya kan? Nah, itu kan masih normal itu sebenarnya kalau kita mau menghitung seperti itu kan. Kalau itu mau dijadikan patokan tadi kenapa 9 tahun. Nah, Iya, iya, iya. Oke, oke. kan? Untuk membayar SPP, bagaimana caranya membayar SPP? Ya, Upaya-upayanya? ya itu dengan cara bikin dengan kerja-kerja sambilan, ada sambilan. Pernah pernah saya pinjam uang 45 juta, 45 juta, 45.000 sama Nawir gitu ke Tosrat itu hari. Oke, 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 oke. Om Seto Kemudian ini jual. saya ingin lebih lebih ya urgensinya BEM menurut saya tetap dibutuhkan. Kalau saya ya ditanya ya pasti, Ya, tapi tetap dengan tetap dibutuhkan. metode dengan fasilitasi yang Ya, benar. Karena ya, kadang-kala juga kan di awal-awal apa istilahnya penggemblengan ya, anggota atau kader itu kan juga syarat dengan pesan-pesan ya, dogma-dogma ya, begitu. Nah ya. ini bagaimana memandang sebenarnya organisasi seperti BEM ini ke depan bisa lebih beradaptasi, bisa lebih nyambung dengan kebutuhan di luar begitu itu kan juga tantangannya ya saat ini. Ya. Mungkin ada Itu tips-tips bagaimana BEM bisa bisa tetap dihidupkan dengan segala macam perbaikan-perbaikan. yang pertama itu senior itu tetap harus bisa memberikan arahan kepada juniornya. Terus pihak kampus yang berhubungan dengan mahasiswa juga tetap harus mengontrol, ya kan? Kemudian waktu itu harus selalu disediakan. Jadi karena waktunya sangat sempit, maka itu harus
dipersiapkan jadwal, ada jadwal. You harus hadir di sini, harus rapat sekian hari ini. Jadi itu masuk dalam kurikulum misalnya secara keseluruhan dari cara kerja dari waktu kuliah mereka. Karena kan mereka cuma dikasih waktu 5 tahun kan, beda dengan kita dulu dengan kebebasan mimbarnya dan segala macamnya, ya kan? Kalau sekarang kan enggak. Sekarang itu kan sekarang itu kan dibatasi hanya 5 tahun, sehingga itu pihak pihak senior, pihak kemahasiswaan di fakultas dan universitas itu sudah harus bikin semacam schedule waktu pertemuan di antara misalnya pimpinan mahasiswa di senat-senat ini. Dengan adanya schedule itu, misalnya kuliah jam sekian, Anda harus ke sini. Dan itu masuk dalam hitungan hitungan ekstrakurikuler atau apalah ya kan, masuk Iya, poin iya, iya, dari iya, dari iya, dari pihak universitas misalnya. iya, Dan itu ya mungkin mungkin karena kondisinya sekarang sudah digital ya, kita kan biasa orang sudah bisa absen atau apa gitu, iya, kemudian dilaporkan dalam satu grup misalnya apa yang harus iya, dikerjakan, iya, apa yang harus didiskusikan ya kan. iya, Itu saja. Jadi dengan demikian kan tidak perlu harus eh, frontal misalnya, berhadapan ke lapangan, bakar-bakar ban apa segala macam, itu sebenarnya sudah iya, sudah iya, bukan waktunya. iya. Kalau kalau misalnya membaca, ya I don't know, ya ini yang kita lihat ya, kita sering berinteraksi di WhatsApp group, kemudian membaca berita-berita Ya. Unhas. Kalau melihat eh, komposisi, kalau melihat personil yang mengisi atau elit-elitnya Unhas saat ini, menurut Anda mereka bisa sebenarnya diharapkan menjadi bagian dalam memperbaiki atau membenahi masa depan mahasiswa kita di Unhas? Itu apa yang ada itu sekarang itu sebenarnya sudah bagus sekali itu. Saya kemarin waktu pertama kali munculnya Unhas TV itu saya agak skeptis. Apaan sih dibikin-bikin kayak ginian kan? Iya, iya, Nanti iya, setelah berkembang selama 2-3 tahun ini ya lumayan lah, bagus. Artinya iya, ada iya, ada iya. ada 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 progres yang bagus gitu loh. Iya, iya. Iya, saya Ya kan? melihatnya bukan karena Anda orang pindah atau saya orang kelautan ya. Saya Oh ingin melihatnya tidak, itu tidak. itu saya ingin itu saya ingin bilang sama mereka, you jangan Iya, jangan lihat itu. Kalau misalnya mereka iya, salah, apa namanya itu, iya, eh mendeo sampai 200-an mahasiswa itu kan, saya ribut di grup itu sampai saya ditelepon segala macam. iya, Iya. iya, iya. Tapi Jadi kan kalau misalnya, kalau saya ingin stressin begini, kalau misalnya kapasitas atau kompetensi elit Unhas itu sangat kredibel, sangat bisa diandalkan, melihat portofolio dan seterusnya, dan punya ya, semacam aura ya, progresif ya, dan bisa lebih manusiawi mengarahkan mahasiswa Unhas misalnya, ya. apakah ini juga mesti dilihat bahwa kondisi internal ya, artinya bisa bisa personil akademis yang ada, kelembagaan yang ada, yang tentu merupakan bagian dari ya apa istilahnya ya, peninggalan masa lalu. Sungguhkah Unhas saat ini menghadapi juga situasi, katakanlah mungkin ada semacam rejeksi internal atau ketidak sinkronan atau matchingnya antara elit saat ini dengan kapasitas tersedia? What do you think? Ada resistensi Selalu misalnya? selalu 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 ada, apa namanya, selalu ada jalan keluar dikasih. Oke, okay. Selalu ada pilihan-pilihan. Bapak mau di sini atau di sana? Itu kan ada Oke, pilihan dua, ya kan? Selalu oke. ada Tunggu, pilihan. tunggu, 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 tunggu. Anda belum menjawab. Apakah ada resistensi atau ada semacam mungkin ada jangan saya ikut, kau mau itu? Anda menemukan itu? Mungkin pasti ada ya. Ya, ya, tetap tetap pasti ada itu, tetap pasti ada. Iya, iya, oke, oke. Terus Karena kan cuma, dikasih cuma, opsi. cuma dikasih opsi. Anda mau di sini atau di Oke, situ, ya kan? Ah, iya, dan pilihan-pilihan itu, ketika Anda berada dalam satu pilihan, Anda harusnya bertanggung jawab di situ. iya, iya, Ya iya, kan? iya, Tanggung iya, jawab, iya, selesaikan dengan baik. Ya, kalau Anda melakukan iya, sesuatu, ya, kalau Anda iya, melakukan sesuatu yang baik, akan diceritakan juga yang baik pada orang lain. iya, Kalaupun iya, misalnya Anda tidak melakukan yang baik, lantas orang lain bercerita jelek,
itu yang baik itu akan muncul ke permukaan bahwa Anda lebih Iya, baik iya, dari iya, apa yang diceritakan orang iya. itu gitu. Ya kan? Nah, yang Om terjadi Suta, Om sekarang Suta membaca itu bahwa ada semacam di ada Kementerian. tahu. Tahu, tahu. Oke, oke, oke. So it means ini contribution ya, kontribusi ya pada alma mater begitu ya. Ya, Ya karena apapun wadahnya, apapun jabatannya pasti dituntut kontribusi dan outcomes-nya begitu ya. ya, iya betul. Itu ya, Oke, ya. oke. Kalau terakhir, we still have 5 minutes. Kalau misalnya kaderisasi Unhas dengan melihat komposisi yang ada saat ini bahwa yang ngurusin alumni, mengurusi karir misalnya, banyak orang mengatakan sorry to say, not coming from the activist, not coming from the activist background. Yang saya ingin bilang, Oh, haruskah yang pernah beraktivitas di senat atau di kampus atau yang punya pengalaman sebagai aktivis dulu yang harusnya diberi jabatan yang mengerti kebutuhan alumni atau karir itu? What do you think? tidak perlu. Yang penting kan you bisa manage aja sebenarnya. Tidak harus ya? Iya, iya, ya. Oke, Dan itu kan saya sudah bilang tadi sudah ada sistem kan yang harus dikerjakan gitu kan. oke, oke, oke. Ini satu contoh misalnya. Ketika mau pemilihan ketua senat di fakultas saya, orang datang ke saya mau jadi ketua senat, "Oh, tidak usah, saya tidak bisa, cari yang lain, kasih yang lain." Pada periode Oh, berikutnya juga Bu, saya ditawarkan, bagaimana mau jadi ketua senat, tidak usah, kasih saja yang lain karena kan kalau saya di situ juga itu akan mengambil eh, wilayah mereka yang mau gitu kan. iya, iya, Dan itu iya, menimbulkan konflik. Kalau misalnya saya di situ, ya kan, akhirnya kan saya menarik diri. Saya waktu masuk pendamping itu kan tidak lewat fakultas saya iya. Betul, ya kan. betul, Nah, betul, betul, jadi betul. Mhm. jadi kalau 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 bisa dibilang eh, harus harus aktivis, harus ini. Tentu tentu tidak tentu juga harus kita lihat karakternya orang ini misalnya apa-apa saja yang pernah dia buat gitu kan. Iya, Kalau misalnya iya, iya, karakternya memang eh, apa namanya? Karena kan ilmu itu kan tidak harus di situ aja kita bisa dapat, bisa bisa di tempat iya, lain, ya kan? iya, iya, BEM itu kan berapa sih fakultas di kampus misalnya, ya kan? Jadi iya, kalau semua 3.000 mahasiswa mau jadi ketua senat kan tidak mungkin juga gitu. iya, iya, Memanage memanage, iya, memanage satu satu fakultas dengan satu ketua senat kan tidak bisa, iya, harus iya, iya, harus iya, harus satu dua iya, orang, dan ilmu ilmu iya. manajemen itu kan bisa diambil dari tempat lain, ya kan? Kan kalau Oke, 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 ini ada, oke. kalau dulu itu ada infiltrasi dari organisasi luar. Ada infiltrasi dari organisasi luar. Ya, Oke, KNPI kan oke. mereka lari ke KNPI gitu kan. Iya, Tidak iya, di iya, senat, iya. mereka tidak main di senat, Oke. mereka tidak belajar organisasi di senat, di BEM tidak, mereka lari di luar. Tapi sebenarnya tidak harus takut Om Suta kalau saya. Pertama, untuk saat ini itu sudah mulai banyak juga sama pasti karena infiltrasi itu bahkan lebih telanjang ya, lebih Ya banyak yang lebih ya. nyata-nyata begitu. Artinya kita harus beradaptasi dengan itu. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini. Kalau melihat kepemimpinan Prof. Jamaldin Jompa, menurut Ya, Anda, sisi ya. mana yang sudah efektif, sisi mana yang belum efektif? Saya pikir dengan pengorganisasian manajemen kampus itu sudah bagus. Cuma pada level bawah, pada level bawah itu masih masih bisa harus istilahnya apa ya? Kan beda itu kalau misalnya cara berpikir orang yang tamatan SMA, S1 sama sama S2 Ya, kan. ya, Nah, itu pasti beda itu. Jadi kalau ini minimal minimal ya, minimal kalau misalnya ya kayak kasus kemarin itu kan antara supir ya, dengan satpam misalnya, security misalnya, itu kan persoalan komunikasi dan persoalan ego saja mereka berdua sampai harus melibatkan. Kalau seandainya saya supir, saya akan ikuti eh, saya akan ikuti apa namanya itu omongan satpam itu. Saya akan tinggalkan tempat parkir itu dan saya tidak akan melapor ke bos saya.
saya atasi Oh itu iya, dengan sendirinya. iya, Iya, saya atasi sendiri. Yang penting kan tujuannya pertama kan, kalau misalnya saya supir ya, kan ini. iya, iya, iya. Ya, Oke. nanti 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 kan tujuannya kan cuma harus menjemput misalnya kan, jam Iya, berapa dijemput, berapa menit lagi, itu kan iya, itu saya tinggal atur waktu saya kemana dulu gitu kan, bolak balik. Yang penting fokus bahwa saya harus menjemput iya, 5 menit iya, kemudian atau 10 menit kemudian. Terlambat sedikit ya nggak apa-apa, saya dimarahi. Yang penting iya, ada apa namanya, prosedur yang harus saya lewati, prosedur kebenaran yang harus saya lewati gitu kan. iya, 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 Ah, terus di security-nya juga ya seharusnya kan harus bertanya berapa menit Anda di sini gitu kan, atau iya, iya, ya iya, secara iya, eh, dengan menggunakan komunikasi yang baik, misalnya berapa menit di sini, apa saya harus iya, dampingi atau iya, apa gitu kan. iya, Tanpa main iya, tonjok. Kalau sudah main tonjok itu sudah sudah masuk ranah pidana itu sebenarnya. iya. Iya, iya, itu contoh yang menarik dan saya kira yang clear adalah bahwa peringatan itu bukan yang pertama. Saya juga beberapa kali ya lah ya di sana dan memang dilarang dan itu kita tidak Ya, tidak menganggapnya sebagai hal-hal yang ya karena memang dilarang. Kenapa ya, harus bernegosiasi lagi begitu ya? ya. Oke, Itu kalau satu kalau lagi. kalau Ah, kalau kalau saya secara bercanda saya bilang itu gedung yang salah, itu kenapa ada di situ. Jadi iya, jadi iya. jadi Iya kembali agak kembali ke agak pertanyaan tadi. lain juga itu sehingga orang ini jadi liar bolanya gitu ya kok bisa gitu nah Ya, tapi inilah kita kadang-kala juga alasan bahwa tidak apa-apa Ji tidak lama Ji itu juga persoalan jadi tidak boleh, tidak boleh. ini Itu tidak satu boleh menit itu oke aja. oke Ya. Om Sultan. Jadi sistem yang dibangun itu sudah mulai bagus, ya kan. Cuma Aha, pada tataran di bawah itu yang harus mesti lebih apa namanya, lebih dikomunikasikan, lebih iya iya ya iya kan. saya punya ya kita sebut saja hipotesa bahwa rektor saat ini menghadapi kondisi internal yang dia harus beradaptasi dan juga mungkin berbesar hati ya untuk menyadari bahwa kita tidak bisa mencapai ini hanya dalam waktu tertentu, which is yang mungkin tidak terlalu tidak bisa buru-buru gitu ya dengan ada Ya, konsolidasi itu. Yang ya. namanya friksi, yang namanya challenge internal pasti ada. Tapi ini Selalu tentu ada. dibutuhkan juga kemampuan memilih metode yang pas, yang bisa smooth begitu ya dan bisa jalan bagus. Lain kali kita podcast lagi mungkin dengan rambut rapi dan mandi. Ini kita belum mandi, tapi saya pikir ini penting lah ya untuk menjadi contoh bahwa ada alumni yang punya atensi melihat kampusnya dan Anda salah satu yang saya lihat super power begitu ya untuk bisa mengkomparasi dulu sekarang dan juga mengajak orang-orang untuk aware ya dengan Unhas.